Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi sholli sadri wa yassir amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Selamat hari ini para mahasiswa teknologi mesin yang budiman. Semoga selalu dalam keadaan sehat-sehat dan bersemangat ya. Baik, saya akan melanjutkan dasar praktikum ya, dasar materi praktikum mengenai karakteristik dari mesin dua langkah, mesin dua langkah atau motor dua langkah atau motor dua tak, yang kelebihan ya, kebaikan atau kelebihan dari mesin dua langkah itu dibandingkan dengan mesin 4 tak atau 4 langkah. Baik, dimulai dari ukuran ya. Nomor 1, untuk ukuran itu maksudnya cc. Kalau sama-sama cc-nya 100 cc ya, dan dengan putaran yang sama itu maksudnya adalah RPM. Ada takometer gitu kan menunjukkan RPM. RPM itu singkatan dari rotation per menit. Jadi satu kali rotasi itu satu kali putaran crank. Kalau dia disebut 1000 RPM itu contoh ya, 1000 RPM berarti dalam waktu 1 menit itu dia berrotasi 1000 kali. Nah, mesin biasanya kalau dalam kondisi stasioner itu lebih dari 1000 RPM. Dia 1500 RPM biasanya stasioner ya. Nah, ini kita ambil contoh, dia di up di 5000 RPM gitu aja ya, untuk ukuran yang sama dan putaran yang sama. Sama-sama 100 cc, sama-sama di 5000 RPM. Itu daya yang dihasilkan oleh mesin 2 tak itu lebih besar. Lebih besarnya berapa persen? Lebih dari 50% ya. Gitu terpautnya. Jadi kalau 100 cc itu keluar 10 horsepower, nah di 2 tak itu 100 cc dia keluar 15 horsepower gitu. Jadi terpautnya lumayan jauh, Mas. Oke. Mengapa bisa begitu ya? Karena secara teoritis daya mesin 2 tak 2 kali lebih besar dibandingkan mesin 4 tak. Kenyataannya seperti itu disebabkan apa? Yang pertama, setiap akhir langkah usaha, lubang buang sudah terbuka. Kemudian yang kedua, proses pembilasan sangat singkat sehingga masih ada sisa gas buang. Jadi maksudnya gini, mesin 2 langkah itu pun juga punya kekurangan ya. Kekurangannya itu adalah terdapat sisa gas buang karena mesin 2 tak itu tidak menggunakan katup atau klep ya. Tetapi karena tidak menggunakan katup itu, beban mesinnya akan lebih ringan dia ya. Contohnya ini, setiap akhir langkah usaha lubang buang sudah terbuka, jadi terjadi kebocoran sebenarnya di situ. Makanya mesin 2 tak itu menggunakan konstruksi muffler atau knalpot. Itu bentuknya adalah ada perutnya. Itu fungsinya adalah untuk turbulensi ya, turbulensi gas buang yang nanti akan masuk lagi ke ruang bakar untuk dibakar ya. Setiap akhir langkah usaha lubang buang sudah terbuka, jadi pembilasannya itu cepat. Tidak nunggu, kalau 4 tak kan nunggu katup terbuka baru terjadi pembilasan ya. Padahal 4 tak itu di katupnya itu ada springnya, ada pernya, itu juga membebani mesin. Kemudian proses pembilasan sangat singkat sehingga masih ada sisa gas buang. Jadi memang proses pembilasannya itu atau pembuangan bahan bakar itu sangat singkat karena port yang ada di dinding silinder itu hanya dilewati aja piston, kemudian dia akan menutup lagi. Oke. Nah, sekarang kita lihat pada motor 4 tak atau mesin 4 tak dan pada mesin 2 tak ya di sini. Oke. Proses hisap ya pada mesin 2 tak ini ya. Proses hisapnya kalau kita lihat di sini 0 sampai 180 derajat. Pada motor 2 tak proses hisapnya itu sangat pendek sekali ya.
bahkan 0 derajat itu sudah hisap, karena pada TMB, titik mati bawah, itu portnya sudah terbuka langsung ya. Jadi di situ dia langsung menghisap campuran bahan bakar dan udara plus oli. Kemudian dia langkah kompresi itu dia dapat di 180 derajat. 180 derajat itu dari apa? Dari derajat crank ya, derajat putaran crankshaft maksudnya, poros engkol ya. Kemudian usaha. Nah, usaha yang dialami oleh mesin 2 tak itu adalah dari 180 derajat menuju ke 360 derajat. Tetapi di situ ada bagian kuningnya. Ya, bagian kuning itu adalah bagian tidak optimal karena ada kedua port yang terbuka ya, bagian tidak optimalnya. Kira-kira kalau bagian tidak optimalnya kalau dihitung ya, perbandingan 180 derajat sampai 360 itu, ketidakoptimalan itu hanya sekitar 20% lah dari persentasenya ya, 1/5 ketidakoptimalan itu. Kemudian dia lanjut ke langkah kompresi ya. Nah, kalau di 4 tak itu langkah usaha ya. Nah, siklus ini jika pada motor 4 tak itu keluarnya itu 1 siklus, kalau 2 tak itu dia sudah masuk ke 2 siklus ya. Yang hijau itu 0 derajat itu hisap, kemudian yang biru ini adalah kompresi ya, yang merah itu usaha, yang kuning itu buang ya. Coba Anda lihat di situ. Jadi prosesnya itu pendek-pendek ya, dari 0 derajat sampai 180 derajat itu berjalan dengan 2 siklus ya, hisap dan kompresi. Kemudian 180 derajat sampai 360 derajat itu adalah usaha dan buang. Kemudian diulangi lagi langkah itu di 360 derajat sampai 540 itu dia sudah hisap dan kompresi. Kemudian di 540 sampai 720 dia sudah usaha dan buang gitu. Memang proses pembuangan dan proses hisap itu di dalam mesin 2 tak itu terjadi sangat pendek sekali, dalam arti sangat singkat sekali. Itu yang membuat mesin 2 tak itu lebih ringan dan lebih bertenaga ya. Oke, kemudian sebenarnya ada yang agak lucu ya di kondisi otomotif kita. Mesin 2 tak itu konstruksinya lebih sederhana dan sebenarnya juga dia itu jarang sekali rusak. Sebenarnya mesin 2 tak ini membuat bangkrut dealer sebenarnya. Dealer itu jadi jualan spare partnya nggak laku karena mesinnya jarang sekali rusak ya. Kemudian getaran dari mesin 2 tak itu lebih rendah atau lebih kecil. Kenapa bisa begitu? Karena dia tidak butuh mekanisme katup ya. Dia tidak butuh rocker arm dan dia tidak membutuhkan rantai timing ya, yang menghubungkan crank dengan noken as yang di atas itu kan beban dan getaran itu keluarnya dari situ ya. Kemudian bobot mesin untuk setiap satuan daya lebih kecil. Maksudnya gimana? Kalau Anda ingin membuat mesin 2 tak ya, dia itu mempunyai satuan daya itu 20 horsepower gitu aja ya. Itu Anda butuh material yang lebih sedikit dan bobot yang lebih sedikit dibandingkan Anda membuat sebuah mesin 4 tak yang dia mengeluarkan daya 20 horsepower. Sama-sama 20 horsepowernya, dia lebih kecil mesinnya, lebih ringan. Jadi wajar kalau motor cross atau special engine itu kebanyakan itu malah yang superior itu adalah mesin 2 tak yang dipakai. Sampai sekarang itu KTM masih membuat mesin 2 tak dan itu jadi andalan mereka di special engine atau di motor cross ya. Kalau KLX itu bukan special engine ya, itu hanya endurance ya. KLX, CRF-L itu motor-motor untuk endurance.
bukan untuk SE ya, beda. Kemudian knalpot lebih awet. Kenapa knalpot lebih awet? Nah, kan sering dijumpai knalpot 4 tak keropos ya. Tapi kalau knalpot 2 tak itu umurnya 20 tahun aja nggak apa-apa, karena dia terkena oli ya, terkena oli samping, oli pembakaran. Itu kan membuat knalpot itu dari dalam tuh nggak keropos ya, beda dengan knalpot 4 tak yang dia tuh kering sehingga dia mudah keropos. Panas, kena hujan, ada degradasi kemudian keropos ya. Ya kalau knalpot itu wajar lah ya, sebuah komponen yang tidak terlalu mahal. Kemudian perawatannya lebih mudah ya. Coba Anda bayangkan sendiri ya, mesin 2 tak itu yang butuh dirawat apanya? Kalau dia radiator air ya paling dipikirkan radiator air. Ganti oli mesin juga, Anda setahun sekali ganti oli mesin 2 tak itu tidak apa-apa, karena oli mesin yang krusial itu adalah oli samping kalau untuk mesin 2 tak. Ya, kalau oli yang di crank itu, di coulter yang untuk itu, dia fungsinya hanya untuk melumasi transmisi sama kopling saja, tidak melumasi piston ya. Gitu. Jadi perawatan dia lebih mudah ya. Tinggal diisi bensin sama oli mesin saja jalan ya. Oke. Nah, sekarang kelemahannya. Kelemahan dari mesin 2 tak itu adalah pemakaian bahan bakar lebih boros ya. Ya wajar ya, butuh tenaga yang besar, pasti dia lebih boros bahan bakarnya. Tetapi boros di sini juga terjadi di mesin 2 tak itu apa? Boros terbuang ya, terbuang di saluran exhaust. Karena dia terbuka saluran exhaustnya ketika dia setelah langkah usaha itu langsung dia terbuka exhaustnya, sehingga pembakarannya tidak sempurna terus langsung terbuang. Itulah yang menyebabkan mesin 2 tak itu kurang ramah lingkungan. Gas sisa pembakarannya kurang sempurna terbakar. Yang kedua, knalpot atau port mudah buntu, yaitu kalau menggunakan kualitas oli samping yang kurang bagus ya. Kemudian pelumasan pada dinding silinder kurang sempurna. Penyebabnya adalah exhaust port. Sebenarnya gini, di silinder 2 tak itu terdapat lubang. Nah, pada lubang itulah seringkali malah tidak terlumasi ya, karena dia berlubang sehingga dia yang diserang itu ring pistonnya. Ring piston menggesek pada permukaan lubang atau ujung lubang dari intake dan exhaust, biasanya di situ. Kemudian polusi yang ditimbulkan lebih banyak ya, karena asap pembakaran ya dan emisinya masih tinggi mesin 2 tak. Oke, berbagai upaya untuk mengurangi kelemahan mesin 2 tak atau motor 2 tak. Nah, motor 2 tak itu sebenarnya diinovasi ya, dan banyak inovasinya, dan mungkin Anda sudah kenal ya, sudah tahu singkatannya, tapi pendalamannya mungkin belum tahu ya. Apa aja di situ? Di situ ada KIS ya. KIS itu punya siapa? Punya Kawasaki ya. Di situ juga ada RIS. Nah, maaf, KIS dan RIS ini bukan punya Kawasaki, saya keliru. Yang punya Kawasaki itu adalah Gibbs ya, Super Gibbs ya. Kemudian RC Valve itu punyanya Honda, teknologinya Honda untuk mesin 2 tak. YPVS, nah YPVS itu miliknya Yamaha. Berarti KIS dan RIS itu punya siapa? Punya Suzuki. Nah, kalau Yaesu itu juga punyanya Yamaha. YPVS itu biasanya di motorsportnya Yamaha yang 2 tak. Kalau Yaesu itu sudah terkenal ya, dipakai oleh Eric King ya. Kalau RC Valve itu miliknya Ninja 2 tak. RC Valve itu punyanya Honda NSR. Kalau Super Gibbs atau Gibbs itu punyanya Ninja 2 tak. KIS ya. Sekarang keterangannya ya, dari KIS ini adalah penambahan suatu ruangan yang pintu masuknya berdekatan dengan lubang pembuangan ya. Jadi ditambahkan sebuah gate atau pintu untuk masuk ya,
masuknya bahan bakar yang berdekatan dengan lubang pembuangan. Fungsinya untuk memblokir campuran udara plus bahan bakar segar agar tidak keluar ke saluran pembuangan pada saat langkah hisap. Jadi usahanya adalah agar setelah hisap campuran bahan bakar dan udara tidak langsung terbuang ke exhaust, karena sama-sama dua-duanya terbuka, sehingga dia dibutuhkan di arah dari turbulensi campuran bahan bakar dan udara itu agar tidak masuk ke exhaustnya sebelum terbakar. Kalau KIPS ya pengembangan dari KIS sebenarnya, mengatur lubang pembuangan sesuai dengan putaran mesin. Jadi di situ ada katupnya sebenarnya di super KIPS atau di KIPS itu. Pada RPM tinggi katup terbuka sehingga pengeluaran gas buang lebih sempurna. Pada RPM rendah katup menutup untuk mencegah keluarnya campuran udara dan bahan bakar yang baru masuk ke ruang bakar. Ya, ini KIS ya, Kawasaki Integrated System, itu gambarnya atau skemanya seperti ini. Ya, Anda lihat di situ. Untuk warna yang titik-titik biru itu adalah campuran udara plus bahan bakar ya. Yang merah itu adalah campuran sisa gas buang pembakaran ya. Siklusnya seperti itu ya. Skemanya seperti itu. Oke, cara kerja super KIP ya atau KIPS ya. Dia tertutup nih sampai 7000 RPM, maksudnya rotation per menit. Katup KIPS-nya tertutup. Nah, setelah dia 8500 RPM baru katup KIPS-nya terbuka. Hal ini ya juga berkorelasi dengan kehematan bahan bakar. Sebenarnya Ninja yang menggunakan teknologi KIPS ini lebih hemat bahan bakar daripada Ninja yang tidak menggunakan teknologi ini. Karena apa? Karena seringkali kan kalau kita naik motor itu kan di bawah 7000 RPM ya. Untuk di jalan-jalan biasa kalau kita sudah main di 8500 RPM biasanya kita butuh trek yang lebih panjang ya, karena kecepatannya tinggi ya. Jadi super KIP itu baru benar-benar keluar tenaganya seperti kejut itu di 8500, itu baru istilahnya kayak jambak gitu ya tenaganya. Nah, cara kerjanya seperti ini ya, dan konstruksinya seperti ini. Jadi ada bilah yang mengatur roda gigi, setengah roda gigi ini. Nah, roda gigi ini berhubungan dengan katup yang ada pada exhaust. Jadi exhaustnya itu nanti semakin terbuka sehingga pembilasannya lebih cepat, kemudian tenaga yang dihasilkan juga lebih konstan. Tujuannya hanya itu. Tapi kalau lubang buangnya itu terlalu besar, itu dia tidak menguntungkan di RPM bawah. Dia bagus di RPM atas, tapi di bawah tidak bagus. Ya, mesinnya seperti ini ya, Kawasaki Ninja yang pakai super KIPS itu pada bagian samping blok silindernya seperti ini. Ya, motornya seperti ini. Sudah jadi langka nih, barang langka. Kalau bisa Anda harus memiliki ini ya, daripada motor 150 cc yang sport. Nah, mending Anda punya Ninja RR ini aja. Ya, ini outputnya, output berbanding RPM ya. Ninja R yang super KIPS ya atau RIS. Nah, ini grafiknya seperti ini ya. Kalau Ninja yang RIS atau KIS itu ditunjukkan di yang hijau. Nah, kalau motor 2 tak biasa ini itu yang hitam ya. Jadi kurvanya itu naiknya itu hampir sama ya, naiknya hampir sama, tapi power yang dihasilkan di RPM tinggi berbeda dengan sangat jauh ya. Nah, seperti ini. Oke, kemudian masuk ke Yamaha, teknologi pengaturan gas buang ya, YPVS, Yamaha Power Valve System.
biasanya dipakai Yamaha TZM ya. RC valve itu miliknya NSR 150. Revolutionary Control Exhaust System, sama-sama yang diatur itu exhaustnya ya. Yamaha Power Valve System juga exhaustnya yang diatur ya. Katup tertutup penuh 2000 sampai 6000 rpm, pada 6000 sampai 8000 mulai membuka, di atas 8500 membuka penuh. Nah, kelemahannya pada lalu lintas padat motor cepat panas karena saluran buang bukan tertutup tapi sempit ya. Dia sempit ya, mudah overheat gitu ya. Untuk yang RIS ya, penambahan suatu ruangan antara karburator dengan karter ya. Fungsinya menampung udara plus bahan bakar yang belum sempat masuk ke ruang bakar dan tersedak keluar akibat tekanan balik. Jadi tadi yang saya sampaikan turbulensi ya. Di ruang bakar 2 tak itu karena tidak terbakar sempurna, maka dia ada turbulensi pada mufflernya atau knalpotnya, sehingga knalpotnya 2 tak itu pasti berbentuk perut ya. Atau ada seperti ruangan besar di exhaustnya, di knalpotnya, yang itu nanti isinya gas buang yang dia akan masuk lagi ke ruang bakar. Aliran campuran udara plus bahan bakar ke dalam karternya dia lebih stabil ya. Nah ini kalau pada Yamaha Yaesu ya, Yamaha Energy Induction System itu dia bermainnya di intake ya. Jadi intake manifoldnya itu dia ada tabung Yaesu-nya. Fungsinya apa? Ketika dia diakselerasi ya, dia tidak semata-mata mendapatkan supply dari karburator, tapi tabung Yaesu tiba-tiba dia mensuplai campuran bahan bakar dan udara menuju ke intake ya, sehingga mesin 2 tak yang pakai Yaesu ini tenaganya spontan ya, jadi banyak disukai dan perawatannya sangat mudah, yaitu teknologi pada Eric King ya. Sebenarnya teknologi yang sederhana tapi sangat mumpuni ya, sangat-sangat minim perawatan dan tenaganya yang dikeluarkan sangat spontan. Baik, itu dulu untuk teknologi mesin 2 tak, penyempurnaannya dan karakteristiknya. Anda dengarkan ulang jika ada yang masih rancu atau kurang paham. Jika ada pertanyaan silahkan sampaikan di kolom komentar ya. Terima kasih banyak, semoga waktu yang Anda gunakan bermanfaat ya. Sukses selalu. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.